mempersatukan gereja ini, termasuk mereka yang tadi berbuat dosa, mau kembali lagi bagaimana, ini harus diterima. Nah itu yang kita rayakan adalah satu, persahabatan iman, lalu yang kedua pertobatan itu juga diberi tempat di gereja. Oleh sebab itu mari kita mohon agar kita juga punya semangat seperti itu, memberi tempat orang yang kembali bertobat, dan kita bersahabat di dalam hidup beriman kita, saling meneguhkan supaya persatuan gereja semakin sempurna. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kita diajak memperingati pesta Santo Cornelius dan Santo Siprianus. Cornelius seorang paus, Siprianus seorang uskup. Mari kita bersama-sama mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengucap syukur atas karunia hidup iman kita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Seraya mohon ampun atas segala dosa kita agar kita pantas dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil menceritakan orang yang berdosa, dan itu seorang wanita yang dikenal sebagai pendosa. Orang Farisi itu dikenal sebagai orang yang saleh, taat dalam menjalankan perintah agama maupun hukum. Tapi terhadap orang yang berdosa itu punya sikap yang berbeda berdasarkan situasi yang dihadapi adanya wanita berdosa itu. Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada para murid. Kalau menurut orang Farisi yang adalah orang saleh itu, wanita berdosa ini tidak seharusnya didekati atau malah seharusnya dijauhi. Dalam hati ia berkata, mestinya ia tahu siapa wanita ini. Nah, pendek kata, kenapa Tuhan Yesus membiarkan wanita itu dekat-dekat pada Yesus? Mestinya akan disingkiri. Jadi pikiran orang saleh terhadap orang berdosa itu mestinya dia disingkirkan, mestinya ia dihukum, mestinya ia dimaki-maki misalnya. Mestinya ia diberi pelajaran dan seterusnya. Pendek kata enggak rela kalau Yesus dekat dengan orang yang dianggap berdosa. Nah, sementara Yesus melihat hal lain yang tidak dilihat oleh orang Farisi maupun orang kebanyakan pada umumnya. Jadi ternyata perempuan berdosa tadi itu sedang berada dalam proses pertobatan.
proses mau kembali sadar bahwa dirinya berdosa, siapa yang bisa diharapkan mengembalikan jati dirinya itu? Tiada lain adalah Yesus ini. Maka dengan segala upaya yang bisa dilakukan sebagai ungkapan pertobatan, kemudiannya minyaki kakinya, menciumi kaki Yesus dan seterusnya. Nah, usaha bertobat dari perempuan inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Maka keluarlah sabda atau pengajaran itu. Jadi dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah berbuat kasih banyak pula. Orang yang sedikit diampuni, sedikit pula berbuat kasih. Orang Farisi tadi merasa tidak pernah berbuat dosa, tidak bahkan merasa diri lebih baik, maka ya nggak mampu melihat sampai di situ itu. Nah, pandangan Tuhan Yesus terhadap perempuan tadi, proses pertobatan dengan ungkapan aneka upaya untuk memperlihatkan usaha mau kembali bertobat inilah yang diangkat sebagai pengajaran. Oleh sebab itu, ini sebetulnya persis yang dialami oleh Santo Cornelius dan Cyprianus ini. Ada pada waktu itu, masa itu ada karena situasi perang, penganiayaan, ada orang yang keluar dari gereja lalu mau bertobat. Gimana nih? Diterima atau enggak orang-orang yang seperti itu? Ada perdebatan besar nih. Nah, Cornelius ini khususnya sebagai paus ini menerima mereka, ya kalau mau bertobat ya diberi kesempatan. Nah, tetapi ada pertentangan juga dari pihak penguasa. Akhirnya perdebatan itulah yang kemudian membawa Cornelius ini diasingkan. Sampai kemudian ada penganiayaan, dia dibunuh juga. Tetapi yang mau ditampilkan baik Cornelius maupun Cyprianus ini dua-duanya seorang gembala. Jadi paus, satunya uskup, tempatnya berbeda, ketika wafat ya berbeda. Hanya mereka ini bersahabat dalam hidup imannya ini. Jadi jauh tapi persahabatannya sangat erat. Maka diperingati bersama-sama karena persahabatan dalam iman untuk apa? Mempersatukan gereja ini. Termasuk mereka yang tadi berbuat dosa, mau kembali lagi bagaimana? Ini harus diterima. Nah, itu yang kita rayakan adalah satu, persahabatan iman, lalu yang kedua pertobatan itu juga diberi tempat di gereja. Oleh sebab itu mari kita mohon agar kita juga punya semangat seperti itu, memberi tempat orang yang kembali bertobat dan kita bersahabat di dalam hidup beriman kita, saling meneguhkan supaya persatuan gereja semakin sempurna. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita doakan anak-anak yang di rumah, kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Kami serahkan putra-putrimu pada pangkuan belas kasih-Mu ya Yesus. Tumpangkanlah tangan-Mu, jamahlah mereka, berkati dan turunkanlah Roh Kudus-Mu, agar dalam hati pikiran mereka tumbuh pengharapan dan iman yang semakin hari semakin kuat akan cinta kasih-Mu yang menyelamatkan. Dikolah pengantara kami sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.